Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala ali barik sayidina ali. Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itinda. Buat jamaah yang di rumah, ya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, kemurahan rezekinya, nggak kekurangan apapun. Mungkin yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut nih ya. Sekarang ini kita mau ngebahas tentang masalah zikir. Nah, zikir ini adalah amalan yang ringan ya, yang mungkin kita bisa baca kapanpun saja, kapan saja, di mana saja, dan tentunya pastinya membawa pahala bagi kita yang melakukannya nih. Nah, tapi buat jamaah, masya Allah luar biasa ya, kita juga harus tahu ada zikir-zikir sederhana ini simple tapi pahalanya luar biasa. Nah, kira-kira apa aja tuh zikir-zikirnya? Yuk, hari ini kita bahas ya. Temanya bagus banget. Temanya adalah zikir sederhana yang pahalanya luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini masya Allah, Ustadz Syam. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ini kita bicara masalah tentang zikir sederhana yang pertama. Katanya ini ringan nih, katanya nih sebenarnya zikir ini ringan banget, dan tapi ini amalannya jadi berat di akhirat timbangannya. Masya Allah, zikir ini. Nah, mohon izin, mungkin yang pertama dikasih ke kita dulu Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Ustaz Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan. Kemudian kalimat ini thaqilatani fil mizan, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang sangat berat timbangannya di hari kiamat, di mizan nanti. Wa habibatani ilar rahman, dan dia adalah dua kalimah yang sangat dicintai oleh yang maha penyayang, yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka kalau ditanyakan zikir ringan yang pertama adalah kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Siapa yang membacanya dengan ringannya lisannya, maka dia telah memberatkan timbangan amal solehnya di hari kiamat kelak. Di hari akhir kelak dia akan melihat bahwasanya amal-amalnya begitu berat timbangannya. Ternyata bukan daripada amal yang lainnya, namun ternyata ada satu zikir yang dia istiqomahkan, yang sangat ringan di lisannya, namun ternyata sangat berat timbangannya pada amal perbuatannya, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Bukan itu saja, bukan hanya berat timbangan amalnya, namun ternyata dua kalimat tadi yang sangat ringan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai sama Allah, apa aja dikasih. Makanya sambungan daripada keutamaan zikir tadi, wirid subhanallah bihamdi subhanallahil azim, adalah satu keutamaannya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi orang yang membacanya. Jadi zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, keutamaan yang pertama akan melapangkan rezeki.
Maka kadang-kadang diajarkan oleh guru-guru kita, setiap kali engkau membuka pintumu di pagi hari, engkau keluar untuk mencari nafkah, maka bacalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Atau dalam perjalanannya disambung subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau setiap selesai sholatnya, setiap dia berdiri daripada keluar masjid, dia membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka ini adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah, maka akan dilapangkan rezekinya. Yang kedua, diberikan kebaikan sebanyak 100 subhanallah. Kemudian dihapuskan kesalahannya 100 juga. Kemudian diampuni dosanya subhanallah dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diangkat derajatnya? Karena saking beratnya timbangannya di hari kiamat bagi orang yang mengamalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ustaz, berapa kali dibacanya? Dibacanya sebanyak-banyaknya. Kalaupun mau menghitungnya, bagus kalau 10 kali bernilai 100 kali. Kemudian kalau 100 kali bernilai 1000 kali. Kalau ada yang bisa membacanya 1000 kali bernilai sebanyak-banyaknya. Karena Allah itu tidak pernah, innallaha bima ta'maluna khabir. Innallaha alimun khabir. Allah itu sangat detail kalau menghitung daripada perbuatan amal, daripada kebaikan hamba-hambanya. Jadi kalau ada kebaikan amal soleh dari hambanya, Allah memberikan balasan ganjaran yang jauh lebih banyak daripada apa yang dibaca oleh hambanya. Wallahu ta'ala ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya ringan banget ya, cuma subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Betul. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kalau di kampung saya beda lagi, Sat. Gimana tuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Oh, ada tambahan lagi. Tapi Masya Allah ya buat jamaah Islam itu Kalau di kampung itu beda lagi nggak? Enggak, subhanallah bihamdi aja. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Oh, Kalau saya Pakai subhanallah azim wa ya? bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi Kok kita subhanallahil jadi azim. main kampung-kampungan sini? Jangan main kampung-kampungan dong, kita harus menyatu. Baik, kita lanjut ya. Iya. Kita lanjut lagi. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita paling senang nih amalan kecil tapi ternyata pahalanya luar biasa. Nah yang berikutnya nih katanya nih ada juga zikir sederhana yang kedua ini. Nah ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Wah, apakah itu? Yuk kita minta Ustaz Maulana menjelaskan. Silakan Ustaz. Fadhal. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita sama-sama diajak oleh Islam itu Indah untuk meraih kemuliaan lewat zikir. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah lewat zikir. Zikir yang kita lazimkan, biasakan namanya wirid. Sesuatu yang sudah dilazimkan namanya wirid. Dan mudah-mudahan jadi berkah besar buat kita. Ternyata ada zikir yang ringan, yang mudah, tapi lebih berharga daripada dunia seluruh isinya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, dalam kitab Mi'raj disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam memesankan ini kepada Rasulullah ketika Nabi Isra Mi'raj berada di langit ketujuh. Ajarkanlah, saya titip oleh-oleh buat umatmu, ajarkanlah kalimat ini. Jikalau dia baca, maka diluaskan tanahnya di surga. Bacaan apa itu? Tasbih lengkap. Sekali lagi, tasbih lengkap. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini lebih mulia daripada dunia seluruh isinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mensucikan Allah, walhamdulillah, bersyukur, kemudian bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah, kemudian bertakbir, Allahu akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Jadi 4 kalimat ini lengkap. Namanya Itu 2, disebut 3, tasbih lengkap. Tuh 2, 3 ulangin. Enggak senada dia. Oh, senada. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pak, ngambil jangan terlalu ketinggian Pak, agar rendah dikit kita bisa ikut. Gitu juga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
wallahu akbar. Kan enak kalau segitu kita ikut. Tambah lagi kalau Iya. bisa, kalau mau ditambahin wala haula wala quwata illa billah. Tapi kami sampaikan di sini, kami sampaikan semoga bisa diamalkan. Kapan diamalkan? Setiap waktu. Kapan diamalkan? Saya biasanya gunakan ini. Kalau tadi Sasa betul, saya buka pintu. Kalau di kamar itu sebelum turun dari tempat tidur baca 3/3 kali. Kemudian innalazi paradalaya kalau qala laradu kaila mahat supaya aku kembali ke tempat tidur lagi. Kemudian sampai di pintu subhanallah bihamdi subhanallahazim 3 kali. Kemudian bismillah tawakkaltu, baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian auzubi kalimatillahi tammati. Kalau naik di mobil barulah baca tasbih lengkap 3 kali. Subhanallah wala ilaha illallah subhanallah wala ilaha illallah. Kenapa? Ini juga bisa. Pada saat kita berkendaraan, kita bisa kuasai dunia. Masya Allah. Caranya apa? Naik mobil. Subhanallah, jalan lurus. Turunan. Alhamdulillah, turunan. La ilaha illallah, belok-belok. Tanjakan. Allahu Akbar. Jadi itu bisa kita gunakan. Tanjakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunan. Kalau gajlukan, Alhamdulillah, alhamdulillah. Gajlukan, Ustaz. Gajlukan. Kalau pakai patwal, apa bacanya? Mau tahu? Iya. Kalau pakai patwal, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustaz Maulana. Ya, ini amalan yang kedua tadi tuh. Ya. Zikir ringan namun berpahala besar. Nah, Lebih itu. mulia daripada Lebih mulia dunia seluruhnya. dan Bahkan isinya, ini Masya kata Allah. Nabi Ibrahim, ajarkan umatmu baca tasbih lengkap, diluaskan tanahnya di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut lagi nih jamaah, Masya Allah. Amalan yang berikutnya, zikir sederhana ya, namun pahalanya besar sampai menghapuskan dosa-dosa besar kita juga. Masya Allah. Masya Allah. Kita minta penjelasan sama guru kita Habib Usman. Ya, Fadhol, Bi. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita penonton di rumah juga di sini semuanya insyaallah berharap mendapatkan ilmu, yakni zikir-zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah. Insyaallah diajarkan oleh guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, anak-anak kita, dan keberkahan yang insyaallah kita dapatkan, yakni mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang tadi sampaikan guru-guru kita, bahwasanya berzikir itu mendekatkan hamba terhadap Tuhannya, mengagungkan Tuhannya, memuliakan Tuhannya. Tidaklah seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Karena apa? Bersyukur kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwasanya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, siapa orang yang berkata atau mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan." Ini tambahan daripada tadi Ustaz Maulana. Kalau Ustaz Maulana kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini ada kalimat la ilaha illallah Allahu akbar. Diawali dengan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalamnya ada kalimat tauhid. Man qala la ilaha illallah, siapa orang yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah. Kapan? Pada waktu sakaratul maut. Bisa gak dia? Ada sebab, ada akibat. Gak mungkin dia mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut tanpa dia menjadikan dirinya mendekatkan diri kepada Allah. Salatnya rajin, ibadahnya rajin, dan lain sebagainya. Kalau dia susah salatnya, ibadahnya susah, mungkin gak dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir mautnya? Susah. Karena ada sebab, ada akibat, ada perjuangan yang dia lakukan, ada kemudahan yang dia dapatkan. Ada orang yang susah banget. Oh, udah lah, udah mati. Lah kan tidak. Wah, nauzubillah min zalik. Nah, kalau misalkan susah lagi kan. Ada juga la ilaha illallah, makan lebih mudah. Dan bahkan Praktekkan, Bi. oh coba dia. Enak aja kan saya dong. Praktekkan. Coba dipraktekin dong. Enggak, saya masih seger nih, yang enak aja. Jangan dong. Enggak. Kita cari yang udah agak tuan dikit berarti. Mencontoh. Contohnya sama yang lebih tuan biar lebih ingat. Nah, dijelaskan juga Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, karena yakin bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di langit dan di muka bumi ini tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali Allah. Kita hamba Allah, kita adalah makhluknya, kita adalah ciptaannya. Kita bergantung kepada Allah, kita meminta kepada Allah,
Kita berharap kepada Allah. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia yang bergantung kepada makhluk, bergantung kepada atasannya, bergantung pada orang yang kaya, maka hinalah manusia tersebut. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah, Allah yang menentukan jalan dan kehidupannya, keberkahanlah yang dia dapatkan. Dan siapa orang yang mengucapkan tadi kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim, maka Allah Subhanahu wa taala kasih dia 20 kebaikan. Amin. Allah tambahkan 20 kebaikan sampai 30 kebaikan dan menghapus daripada 20 kebaikan, 20 keburukan, 20 keburukan, 30 keburukan. Jadi dapat 20 kebaikan, 20 kebaikan, 20 kebaikan, 30 kebaikan, 20 keburukan dihapus. Nah, Sampai 30 keburukan itu dihapus dia sampai tuh. 50, 60, 70. Masya Allah, buat jamaah Islam itu indah tuh. Harusnya memang amalan kayak gitu tuh dimasukin setelah sholat. Saya udah megang tasbih nih. Masya Allah. Ustaz Maulana, ada nggak amalan zikir ringan yang bisa memastikan kita tuh masuk surganya Allah? Oh, ada dong. Ya udah, saya mulai dulu. Nih. Ya Rabbi Maulana, kasih subhanallah, 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 subhanallah. Dikasih tahu malah. Karena aku mau kasih tahu. Subhanallah, subhanallah. Gini aja. Pada jamaah kita akan lanjut pembahasan setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Dikasih tahu mau zikir sendirian. Subhanallah.